Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Global Podcast. Salah satu obrolan santai yang menyangkut isu-isu terkini dan termasuk isu lingkungan. Global Podcast dibuat bukan hanya sekedar obrolan santai di channel Global Podcast, namun juga dimuat dalam beberapa tulisan artikel di sejumlah media online, karena obrolan santai ini digagas oleh teman-teman beberapa jurnalis dari beberapa media online yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kali ini tim Global Podcast mendatangi Akang Ewon yang merupakan salah satu kepala desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yakni di Desa Kertawangi ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Kang Ewon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Damang kan? Pangestu, alhamdulillah. Tunul nih udah ditampilkan di ruangan yang luar biasa segar ya, di tengah-tengah banyaknya hutan-hutan kota yang ada di kawasan desa Akang ini. Ya, siap. Duh Kang, ini kami tertarik kemarin makanya meminta waktu ke Kang Ewon untuk pengen tahu tentang desa wisata. Kabarnya desa wisata di Kertawangi ini memang beberapa tahun terakhir menjadi primadona ya Kang ya. Nah, cuma mungkin bisa dijelaskan ke Kang Ewon kan kemana desa? Tentang desa wisata yang ada di Desa Kertawangi ya. Oke. Nah, sebenarnya di Kertawangi ini sudah banyak wisata-wisata yang ada ya. Apakah Curug Cimahi, Curug Payung, Natural Hill, Little Farmer, Prospang, Dusun Bambu. Nah, itu berada di Desa Kertawangi. Ya. Namun saat ini itu bukan menjadi aset Desa Kertawangi, hanya baru sebagai kekayaan yang ada di Desa Kertawangi. Nah, ke depan, dengan potensi yang melimpah selain wisata-wisata swasta yang ada, rencana ke depan ingin menjadikan Desa Kertawangi ini adalah desa wisata. Nanti yang diangkatnya adalah potensi yang ada di masyarakat. Itu terutama tentang pertanian dan peternakan. Ini ya, ada potensinya berarti ya? Ada potensinya. Oh ya, siap. Nah, ini mohon maaf ya. Ini bening tidak? Bening, tapi ini rasanya manis. Sini. Manis ya Kang? Ya. Saya baru tahu ya? Ya, soalnya kalau itu keluar nanti jadi tidak manis. Oh, ya, oke. Ya. Luar biasa. Ini air bening tapi rasanya manis. Boleh keluar. Keluar ya. Makasih Turun ya. deh. Makasih. Nah, filosofi yang sangat bagus. Coba kita coba ya. Karena sudah keluar jadi pahit. Oh, hilang manisnya ya. Benar Sobat Podcast, hilang manisnya. Benar. Kang Ewon, Oke. tadi ada peternakan. Peternakannya apa aja nih Kang? Di sini peternakan yang ada di Desa Kertawangi itu banyak. Ada peternakan kelinci, peternakan kambing juga, peternakan sapi. Nah, sapi ini banyak sekali ya peternak sapi yang ada di sini. Nah, itu hampir 600 ekor peternak sapi. Artinya itu bisa dikembangkan ke sapi perah juga Kang? Memang sapi perah. Sapi perah ya. Berarti bisa dikembangkan buat wisata juga ya Kang? Buat wisata. Untuk edukasi tentang peternakan khususnya sapi, bagaimana cara memerah sapi, bagaimana cara mengolah susu sapi menjadi berbagai macam produk dari susu sapi. Nah, itu ada di sini. Ada di sini. Kang, tadi untuk mensinergiskan masyarakat, karena kan Kang tadi bilang ini masih milik swasta. Betul. Tapi akan kita coba agar masyarakat desa sini memilikinya. Nah, itu berarti kan mensinergiskan kan kawasan-kawasan wisata tadi dengan masyarakat desa. Gimana itu caranya Kang? Saya awali dengan bagaimana Desa Kertawangi ini bebas dari sampah. Nah, saya atas nama Kepala Desa beserta beberapa rekan yang peduli akan kebersihan membuat sebuah konsep. Nama konsepnya adalah Kampung Kurang Sampah. Kampung Kurang Sampah. Sampah. Artinya kalau tidak salah saya baru mendengar. Baru mendengar di Jawa Barat juga. Kampung Kurang Sampah. Iya. Ada biasa kan ini Kang. Ada di gimana sini. Juga untuk menciptakan masyarakat agar kurang sampah itu di RT RW? Ya.
sampah ini memang masalah global ya, Oke. bukan masalah Kertawangi, Ya. bukan masalah kabupaten, Kabupaten, bukan masalah provinsi, provinsi. bukan masalah Indonesia, tapi sampah ini adalah masalah dunia. Betul. Banyak orang yang berbicara tentang pengelolaan sampah, Ya. tapi mohon maaf untuk saat ini belum menemukan konsep pengelolaan sampah yang menurut saya namanya itu Maksimal, apa? ya, Maksimal. ya, Nah, betul. jadi hanya konsep-konsep Apa ya? Memindahkan sampah. dari satu tempat ke ke tempat. tempat yang lain. Oke. Nah, di sini bagaimana sampah itu memang betul-betul selesai di desa. Ya. Dan nanti lebih luasnya lagi, sampah itu selesai di RW. Oke. Lebih luasnya lagi, sampah itu selesai di RT. Dan lebih luasnya lagi, sampah itu selesai di individu-individu. Di rumah tangga. Di rumah masing-masing. tangga. Oke. Jadi di rumah tangga sudah bisa menyelesaikan sampah. Jadi sudah tidak mengeluarkan sampah. Nah, kenapa? Ya. Nah, lebih luasnya itu setiap individu, karena kalau setiap individu sudah sadar pentingnya menjaga kebersihan, nah berarti RT, RW, pemerintah desa tidak perlu memikirkan lagi bagaimana mengelola sampah. Artinya sosialisasi ke masyarakat. mantap. Sosialisasi, Tepat gitu ya nah, Kang ya. betul, berarti intinya adalah bagaimana penyadaran akan individu-individu masyarakat untuk cinta lingkungan, Mantap. untuk cinta kebersihan. Kebersihan. Nah, karena Sampahnya di mana kan Kang? sampahnya dulu sebenarnya dari dulu, nah konsep pengelolaan sampah itu sudah ada. Oke. Dulu zaman nenek moyang saya Iya. itu ada namanya Nenek moyangku kan seorang pelaut kan? pemburu juga. Oh, pemburu Iya. juga. Hmm. Benar-benar. Ada Ya. pelaut, Saya belum pemburu. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Sepakat nggak? Sepakat ya? Kalau nggak sepakat nggak diterusin. Sepakat, oke. Sepakat ya. Sepakat sobat podcast. Nah, jadi nenek moyang kita terdahulu, Ya. nah jadi cara membersihkan sampah itu sangat sederhana. Apakah itu polusi? Memang polusi. Jadi Oke. konsep yang sekarang saya jalankan juga sebenarnya konsepnya belum sempurna. Kenapa? Karena konsepnya yang kita pakai adalah konsep yang dipakai oleh nenek moyang kita dahulu. Apa itu? Apa itu? Bukan ada hawu. Oke. Nah, kalau hawu, masuk, kayak kalau masuk lagi. Kalau Hawu masak, teh yang masak pakai Nah, kayu itu ya Kang? masak pakai kayu. Supaya jelas ya, Mas. Ah, Nah, dijelaskan ya. ya. Jadi hawu teh masak pakai kayu. Nah, dirojok-rojok. Ya, gitu. dirojok-rojok. Nah, Sedena bungkus keluar. mie, sedena keluar. Pokoknya nama plastik bungkus mie, Oh, plastik bumbu, oke. plastik teh sambil si dulu langsung didudukan, Dia lebat hawu eta. dilebet hawu, Oh. dilebet hawu didudukan. Akhirnya setiap rumah itu tidak mengeluarkan sampah plastik, Oke. sampah limbah. Hmm. Apakah itu dolim? Dolim. Kenapa? Karena di situ kita membakar, akhirnya Ya. karbon dioksida keluar, Sudah keluar. udara jadi kotor. Tapi lebih dolim lagi, karena teh Itu. oh ente eta nu ngarokok naon bedana? Apa bedanya para perokok? Coba bayangkan, sa-Indonesia lamun teu dihijikeun nu ngarokok asap teu? Asap kemana-mana. Iya, jadi pada saat Anda bilang misalkan nih ulah dibakar, nah harusnya yang Anda instruksikan ulah ngarokok, karena ngarokok adalah sama ngabakar. Bener. Nah itu konsep saya. Nah terus sekarang mohon maaf, nah konsep yang sekarang terjadi di Indonesia ataupun dimanapun menurut saya itu konsep dolim. Terlalu ekstrim kalau saya bilang konsep dolim. Intinya belum sempurna. Belum sempurna lah. Nah kenapa? Karena di suatu daerah tempatnya bersih. Terus apa yang dilakukan? Mereka mengkolektifkan, mengumpulkan sampah-sampah. Ya, bank sampah berarti kan. Bukan bank Bukan. sampah, beda lagi. Beda lagi. Ini adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Sampahnya dikumpulkan di suatu tempat, Ya. lalu bekerja sama dengan salah satu dinas. Ya. Mereka bayar yang membuang sampah. Setelah mereka bayar, mereka buang ke tempat lain. Jadi sebenarnya pada saat suatu wilayah kita bersih, menurut saya itu dolim. Kenapa? Karena sampah yang mereka kumpulkan, mereka bayar, mereka pindahkan ke tempat lain. Tempat lain. Iya. Nah, menurut saya itu ya versi saya. Nah, apakah versi saya ini kampung kurang sampah? Bagus? Menurut saya tidak bagus. Oke. Kenapa? Karena kita masih membakar. Jadi saya memberikan penyadaran kepada setiap rumah boleh dibakar dulu. Sementara belum ada konsep pengelolaan sampah yang bagus. Bagus. Nah, ya
Cuman sisi lainnya adalah saya juga selalu memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan apa? Dengan menanam pohon. Di setiap rumah? Ya, di Oke. setiap rumah. Jadi setiap karbon dioksida yang kita keluarkan, Ya. kita ganti dengan oksigen yang kita tanam. Luar biasa. Artinya oksigennya banyak ya. Oh, di oksigennya daerah banyak. dan masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh gitu. Nggak tidak perlu jauh-jauh, apalagi kan udara segar ya. apalagi di daerah sini adalah daerah pegunungan. Betul. Dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Iya. Nah, kita kalau bersafari, kita kalau keliling kemanapun, anggap saya punya pengalaman dari Sabang sampai Merauke. Di Sabang sampai Merauke. Luar biasa pengalamannya kamu. Ada hutan, Ya. ada perkotaan. Kasihan. Kenapa? Yang di perkotaan kan penuh, Betul. padat, Padat sesak, sekali ya. padat sekali. Apakah mereka perlu kehidupan? Perlu. Perlu. Kehidupan itu bukan sandang pangan saja, tapi oksigen yang mereka hirup itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dari mana? Nah, kita yang berada di dataran tinggi, kita yang berada di hutan ini bagaimana mengkontribusikan oksigen untuk mereka. Untuk mereka-mereka. Nah, ya jadi itu jadi konsep yang saya terapkan. Jadi bagaimana penyadaran individu agar tidak membuang sampah sembarangan, agar si sampah dikelola oleh sendiri, mau dibakar kayak mau Ya. disimpan kayak itu terserah. Yang penting sampah tidak keluar dan Tidak tidak keluar. pindah. Kita yang menggunakan sampah, kita yang menggunakan produk yang Tetap ada berada di sampahnya, lingkungan itu. kita yang bertanggung jawab. Oke. Nah, Wah, jangan luar sampai biasa. konsep-konsep sekarang adalah kita yang menggunakan produk, Menggunakan produk. kita yang mengumpulkan sampah, Nah, kita juga tempat mau. lain. Tempat lain. Iya, Berarti Desa Ketawangi juga ada trek sampah kan? baru cator aja, Oh, tidak ada. gitu. Nah, Artinya tidak dimaksimalkan ya, karena tadi konsep yang berada di individu masing-masing berakhir di situ betul. juga gitu ya Bang. Jadi bagaimana penyadaran individu? Karena seberapa bagus konsep tentang pengelolaan sampah, kalau individunya tidak sadar, Ya. itu tidak akan selesai. Nah, maka di sini ada namanya pemburu sampah, Oh, ada pemburu sampah. Ya. Fighter. fighter. Fighter luar biasa. Benar. Pemburu Fighter sampah. kamu. Ya. Kenapa pemburu sampah? Ya, karena gini, kan tadi konsepnya adalah penyadaran individu. Iya. Bukan petugas kebersihan. Kalau Oke. petugas berarti kan ada yang menugaskan struktural. Ya. Nah, berarti kalau ada yang menugaskan harus ada yang bertanggung jawab dong. Jawab, betul. Nah, betul nggak? Nah, kalau pemburu, nah berarti kan lebih individu. Nah, jadi setiap individu itu berhak dan wajib menjadi pemburu sampah. Jadi pada saat dia menjadi pemburu sampah, ketemu sampah dimanapun, jadi ininya tuh mengambil. Ininya memburu. Dan sekarang alhamdulillah sebagian masyarakat yang ada di Desa Ketawangi, nah itu sudah menjadi bagian dari pemburu sampah. Pemburu sampah. Termasuk mungkin di lokasi wisata itu gimana tuh Kak untuk Betul. sampah-sampahnya? Nah, bagaimana mensinergikan dengan desa wisata? Betul. Nah, justru awalnya adalah dari kebersihan. Bagaimana wisata bisa betah Ya, betul. pada saat tempatnya kumuh, kotor, kotor, bener. banyak sampah, Bener. kan gitu. Benar. Sebenarnya dari kebersihan ini adalah penunjang untuk kemajuan segala aspek. Betul. Nah, orang ibadah harus bersih. Betul. Makanya kebersihan sebagian daripada iman. Bagian daripada Betul itu. nggak? Betul. Orang mau sehat, nah harus bersih. Harus bersih. Apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman Wah, sekarang. mantap. Nah, wisata juga harus bersih. Betul. Nah, menurut saya kebersihan adalah faktor utama keberhasilan. Bisa sehat, Betul. bisa asri, akhirnya membuat orang itu nyaman. Nyaman. Jadi Termasuk akhirnya dari bersih sehat itu yang lainnya mengikuti ya Bang. Sanitasi, pengairan juga mungkin ya. pengairan Oke. kan gitu. Nah, kan coba sumber air banyak. Ya. Nah, terus di sungai banyak sampah. Ya kan Bagus bisa ya? dipakai airnya berarti. Tidak bisa dipakai. Seperti air ini ya Kang tadi. Nah, betul. Nah, ini kan air bening gitu kan. Ya. Nah, tapi kan bisa rasa manis, Manis. tadi karena pada saat datang yang Manis-manis. bukan saya yang ngomong ya. Oh gitu. Oke. Ya. Kan ini soal sinergi warga masyarakat Ketawangi dengan desa wisata. Ini kan udah Bang konsepnya udah bagus nih. Dari mulai tadi sampah selesai di individu gitu kan. Kurang sampah tadi kan. Betul, betul. Terus kalau memang dari pengairan juga, sanitasi juga bagus, tadi wisata-wisata juga bersih, menjadi etalase dan modal bagi Ketawangi untuk bisa meng-Indonesia atau mungkin mendunia gitu kan. Karena kan di sini main banyak juga. Itu trik
bisa begitu cepat seperti apa Kang? Menciptakan lingkungan yang sehat ini. Segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi pada saat kita punya ide, pada saat kita punya konsep, nah itu harus kita mulai dari diri kita. Banyak orang yang punya ide, banyak orang yang punya konsep, tapi tidak jalan. Kenapa? Karena mereka hanya mengusulkan saja, kan gitu. Nah, jadi bagusnya konsep apapun, rencana apapun, pada saat kita rencanakan, kita aktualisasikan oleh diri kita, saya yakin rencana baik ataupun jelek itu bisa terlaksana. Actionnya ya Kang? Action, do it now. Wih, luar biasa. Lakukan segera. Kang Sigana dengan paparan Kang Ewan tadi ya, khusus Kertawangi, saya tekan kalau perbu Tahu apa? diusulkan sebagai perbu bahwa kurang sampah perbu. Wis, Dari perbu lingkungan ya ini mah. Perbuk tentang lingkungan. Iya, saya tekan lamun misalkan biasa diusulkan gitu. Musaran abdi ya Kang. Karena apa? Karena ini udah mewakili warga untuk menyadarkan warga tentang pentingnya sampah, pentingnya kebersihan, betul. Pentingnya sampah sehingga selesai di situ. Betul. Kita menggunakan plastik itu, kita yang buang, masa dibuang tempat lain? Harus di situ juga. Doling kan? Saya tak diusulkan. Betul. Berarti Tiga nama gitu lah mereka biasa mengusulkan perbuk atau saya yang bikin perbuk ya? Eta mah luar biasa saya bisa namun akan mengadam. Itu akan bupati, bukan bupati. Oh ini mah kan rencana. Oh rencana, Ya. oh Jadi oke, sahabat. tahun sabara gitu, tepat. 2024. Wih, Oh. luar biasa. Sahabat dimanapun berada gitu ya, sahabat saya ini mengusulkan saya untuk membuat perbuk ya. Jadi mohon maaf Pak Bupati, ini mah udah mimpi. Jadi sebelum mimpi dilarang, jadi saya nanti akan perbuk. Aing mimpi mah kayak gini, Bang. Di perbuk tentang lingkungan. Iya. Kan, ini kalau untuk perkembangan desa wisata ini dari ini masa pandemi masih COVID ya kan? Betul. Otomatis banyak dari luar kota yang saya lihat di beberapa lokasi di Kertawangi, di Jakarta. Nah, pencegahan kumaha ya. Karena kan meureun warga kampung mah, meureun warga desa mah asieun gitu orang kota datang ke dia kan kumaha pencegahan dari desa Kertawangi sendiri kan. Saya mengajak kepada seluruh elemen dan stakeholder di wilayah Desa Kertawangi khususnya Cisarua, bagaimana kita ini selalu ceria. Wih, konsepnya ceria. Pada saat kita bahagia, maka imun tubuh, nah itu akan kuat. Meningkat. Nah, akan meningkat. Nah, kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menangkal COVID adalah pada saat imun tubuh kita kuat. Nah, bagaimana kita mau kuat imun tubuhnya kalau kitanya murung, Tidak ceria. Nah, Meningkatkan cerianya gimana kan keluarga? Jadi orang pada saat saya datang ke masyarakat tuh banyak yang ketawa gitu. Luar biasa. Emang humble banget nih. Iya. Desa ini sobat podcast. Jadi saya tuh ditunggu gitu ya. Kayak misalkan saya datang ke suatu wilayah, mereka bangga dengan kepala Kadesnya, desa dan datang. kadesnya gini, karena ada peribahasa gini kan, harta loba, mobil di mana-mana, tanah lega, gitu ya, lega. mau dibawa. Ya. Nah, kepala desa mah sudah aman, punya tarang lega pasti dibawa. Luar biasa. Karena lagi. Jika orang. Iya. Itu menumbuhkan keceriaan masyarakat tadi ya. Jadi intinya begini, saya mengajak kepada masyarakat, mari kita yakin, kita percaya kalau COVID itu ada, tapi mari kita yakin dan lebih percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala, Kehendaknya. karena kehendaknya. Fayakun. Ya, kun fayakun. Betul. Jadi jangan kita takut mati karena COVID. Ya. Tapi mari kita takut mati, kita tidak bawa amal baik. Itu kan. Nah, maka dengan konsep saya, mari kita menjaga kebersihan, mari kita menjaga lingkungan, mari kita menjaga kelestarian alam, mari kita menanam pohon, jadikan setiap tahun momen hujan itu adalah momen menanam pohon. Menanam pohon. Itu adalah konsep kita membawa bekal untuk di akhirat. Ya, akhirat. Kenapa? Karena oksigen yang hari ini kita Kita hirup itu adalah buah tangan kebaikan nenek moyang kita terdahulu.
Maka dari itu sebagai kontribusi, sebagai imbal balik kita ke nenek moyang kita terdahulu, mari kita kasih, mari kita tanamkan Ya. celengan, mari kita Celengan. tanamkan Tabungan. kebaikan, Ya, kita kira-kira. tanamkan kebaikan untuk anak cucu kita dengan kita menanam pohon. Oke, luar biasa. Kan ini sebagai apa namanya, sebuah desa yang banyak tempat wisatanya, kan seringkali ada hal-hal negatifnya kan ya. Betul. Misalkan wah warga itu ditampi kumaha mengatasinya kan. Misalkan ini ada yang punten, misalkan oknum minta jatah. Ini udah sinergis kan dengan tempat-tempat wisata di lokasi Makanya oknum dari ya dari warga masyarakat misalkan kan akan sudah mensinergiskan, Ya. tapi kan tidak tahu mungkin ada warga Ada. masyarakat lain oknum kebagian atau Oh iya, kemana kan betul. gitu kan ya. Pada saat ada oknum ataupun bukan oknum, Ya. Karena konsep saya itu pada saat ada rezeki, kenapa tidak kita Betul. berbagi gitu ya. Hmm. Jadi pada saat ada orang terus datang, terus tiba-tiba minta, saya kasih dong. Oh, Nah, kenapa? Karena kan uang itu bukan nilai, Betul. uang itu bukan nilai. Ya. Biarkan mereka meminta, karena apa yang mereka lakukan konsekuensinya akan mereka terima. Jadi apakah itu oknum atau apapun itu tentang materi, menurut saya materi itu tidak ada harganya. artinya Apalah artinya rupiah? Yang berharga itu di sini, coy. tetap berbagi berarti kan ya. Iya, berbagi. Mau mereka minta memang karena basa-basi atau memang minta karena memang membutuhkan, selama kita ada, saya akan berbagi. Karena materi sekali lagi tidak ada harganya. Di sini nih yang ada harganya. Wah. Di sini dalam sekali kan ya. Luar biasa. Buat podcast memang ngobrol sama Kang Ewon ini nggak akan ada habisnya. Tapi kan kita juga ada batasan waktu. Ini terakhir kan. Mungkin warga sini sering dikunjungi, kan tiap hari kunjungi RT RW. Berapa kali sih kan dalam sehari itu bisa berapa RT berapa RW dengan konsep ceria tadi kan. Alhamdulillah di Desa Katawangi dengan konsep ceria, maksudnya dengan pelayanan ceria. Nah, saya ke masyarakat itu selama saya ada waktu, nah saya mengunjungi masyarakat gitu ya. Misalkan seminggu itu berapa kali atau sehari berapa kali, tidak target sih. Nah, kadang memang tiap hari kita datang ke masyarakat gitu kan. Kadang-kadang pada saat kita banyak kegiatan di luar atau kegiatan kedinasan, Ya. kita pun terbatasi dengan kegiatan. Nah, intinya bagaimana mengajak masyarakat selalu berpikir positif, selalu berpikir baik. Pada saat saya ada waktu, saya bisa menyempatkan silaturahmi, bertemu, berbagi keceriaan, berbagi kesusahan gitu ya dengan masyarakat. Jadi kesusahan kami dibagi ke masyarakat. Dibagi. Luar biasa masyarakat Ya. desa sini menerima keluhan kadesnya. Saya Saya baru dengar ini luar biasa buat podcast. Jadi saya cerita kepada masyarakat. Jadi kadesnya kieu. Saya punya kesusahan kan, tapi pada nggak mau. Kan gini, banyak orang yang menitipkan ular gitu. Ya. Saya punya kesusahan nih, karena sekarang kan saya mengurus masyarakat nih. Betul. Nah, saya di rumah tuh banyak pelihara ular. Udah ular ya. Waduh, seberat nih. Kesusahan Ya, jadi dititip. saya titip nih. Masyarakat kali Mana nggak mau. Kangwo pakai. Hah? Kangwo siap. Nanti Kangwo saya pakai siap. kangwo. Dititipkan orang gitu. Dititipkan orang. Tadi terus jadi harus Iya. diambil. Karena masyarakat tuh gimana ya? Saya tuh udah, karena orang mengenalnya saya tuh sebagai pencinta binatang juga ya. Sanes pawang ular kan. Pawang ular gitu. Pawang ular juga ada yang menganggap saya ini pawang ular, pencinta binatang gitu ya. Oke. Nah, akhirnya banyak orang juga yang tiba-tiba nemu ular dibawa ke rumah gitu ya. Nah, yang lucu lagi, Pak Kades, saya nemu ular. Gitu. Katanya ini beli. Kan lucu kan? Iya. Nah, kenapa lucu? Kan gini, ular bahaya tidak? Bahaya. Bahaya. Betul. Pertama, ular itu bahaya. Ya, Kedua, berbisa. ya berpisah. Terus kan saya suruh bikin kandang juga kan. Nah, terus bikin kandang, orang kudu meuli. Bener. Terus meuli itu berarti orang kudu meuli, kudu ngieun kandang, kudu maraban. Terus kamu eta Ya. urang lepas sing sanu tanggung jawab. Tahu jawabnya sa. Padahal orang Jadi itu- mau ngebagi kasusnya arang mau. Iya. Jadi si orang terkadang, oh iya cuma buat Pak Kades Oke. gitu ya. Makanya saya pesan kepada siapapun ini tentang binatang ya. Kalau tentang lingkungan hidup, mari kita jaga kebersihan, mari kita menanam pohon. Nah, ini tentang ular. Kalau ketemu ular dimanapun, biarkan saja. Ya. Jangan panik,
jangan suudon dengan ular. Mereka diciptakan itu dengan manfaatnya. Oke. Yaitu untuk Biarkan lewat aja, ya, jangan lewat diganggu saja. ya. Mereka diciptakan dengan manfaatnya untuk mengontrol secara alami berkembang biaknya binatang lain, tikus, katak, bahkan babi hutan. Jadi jika ketemu ular, biarkan saja, ya. Jadi pada saat ada ular, saya yakin mereka itu tidak akan menyerang manusia, karena ular menurut saya tidak berbahaya. Betul. Yang bahaya itu Manusianya. pada saat mereka merasa terganggu, merasa Mereka akan terancam, menyerang. mereka akan membela diri. Sebenarnya itu. Kalau dibiarkan mereka akan takut. Sabar koleksinya ngomong udah. Ular atau binatang yang saya pelihara, nah sebenarnya sedikit yang pelihara. Cuman kalau yang dilepas liarkan banyak. Karena setiap ular, buaya ataupun binatang apapun yang ada di alam semesta ini, nah saya punya kewajiban untuk memeliharanya. Jadi ular yang di mana-mana, gajah itu adalah binatang punya saya itu. Alhamdulillah. Tuh sobat podcast. Jadi kalau ketemu binatang buas, jangan diganggu. Jangan Kalau diganggu. hewan, Ya. Lebih baik biarkan dia lewat. Ya. Karena yang bahaya katanya manusia. Manusia. Kak Hewan, pesan terakhir kan buat masyarakat Indonesia, Jawa Barat, masyarakat dunia, khususnya Ketawangi dan Bandung Barat di Gerobak Podcast ini, pesannya apa? Mari kita jaga kelestarian alam bersama-sama. Karena kontribusi baik adalah menjaga kelestarian alam. Jihad yang sesungguhnya, surga yang sesungguhnya adalah pada saat kita bisa menikmati alam dengan Indah, gitu ya, dengan sehat. dengan sehat. Ya, jadi sebenarnya surga ini ada di depan Sudah kita. ada gitu di dunia Sudah juga ya. ada. Oke. Cuman bagaimana kita menjaganya? Ya, bagaimana kita menjaganya? Karena kita dilahirkan sebagai khalifah, penjaga muka bumi ini. Amin. Hatur nuhun Kang Ewon, waktosna Siap. sudah menerima kami tim Gerobak Podcast. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi di kawasan-kawasan wisata secara langsung kan, Siap. buat melihat potensi-potensi desa Ketawangi selanjutnya. Saya tunggu kedatangannya. Siap. Sobat Podcast, pesan moral dari Kang Ewon tadi, jagalah alam dan jangan ganggu binatang. Sampai ketemu di Gerobak Podcast selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe bersama Kang Ewon. Atur nuhun Kang Ewon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.